Baiklah, mari kita belajar untuk materi terkait tentang surface. Seperti biasa, kita mulai dengan memilih menu New pada halaman awal Inventor. Kemudian kita pilih part yang standar, di mana di sini akan menggunakan satuan standar ISO yaitu milimeter. Kita klik, lalu kita klik create. Oke, kita tunggu sampai muncul tampilan terbarunya dari layar part yang kita menggunakan satuan milimeter. Oke, sudah muncul. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang surface. Surface ada di bagian sebelah sini. Tentunya ketika menggunakan surface seperti biasa, kita harus membuat sketch dua dimensinya terlebih dahulu. Nah, pada materi hari ini kita akan belajar membuat suatu bentuk benda, yaitu nampan gitu ya, atau kalau dalam bahasa Jawa loyang gitu ya. Nampan yaitu tempat untuk menaruh benda atau sesuatu, piring ataupun gelas ataupun juga tempat lainnya di atas nampan ini atau loyang ini. Baik, sebelum kita memulai, kita melihat dulu ya ukuran dari sketch ataupun desain dari benda nampan ini. Berikut ini adalah ukurannya, di mana ada dua sketch nantinya. Sketch pertama di sini nanti yang berwarna merah ini ya, berwarna merah ini. Kemudian kita bikin sketch yang kedua di bawahnya itu yang berwarna biru ini. Baik, kita mulai dengan membuat yang sketch berwarna merah terlebih dahulu. Ini ya, berwarna merah, di mana ukuran paling terluar, paling lebar dan panjangnya adalah 170 dan juga 120. Kita buat dari pandangan atas ya, dari pandangan atas 170 dan juga 120. Ini 170, 120 dan juga 170. Kita enter. Oke, sudah jadi untuk yang bagian paling luar ya, 170 dan juga 120. Kemudian kita membuat yang bagian dalamnya, yaitu 160 dan juga di sini 110. Karena masing-masing tepinya jaraknya 5 mili ya ini ya. 5 mili berarti dikurangi 10 jadi 110. 160 dan 110. 110, 160. Oke. Kemudian jika sudah selesai seperti ini, kita hilangkan dulu garis diagonalnya ini karena mengganggu penglihatan. Jika sudah selesai, kita buat bagian yang ini ya, arcnya atau lengkungannya ini, dimana informasinya adalah jaraknya 30 dari paling tepi gitu ya. Jaraknya 30, kita gunakan point. Nah, di sini ya, di sini kita bisa menggunakan point lalu kita atur jaraknya 30 ya, baik yang di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Kita bisa menggunakan dimension untuk mengatur jaraknya ya, 30 mili. Begitu juga dengan yang di sebelah kanannya ya, titik yang atau point ini dengan garis sebelah kanannya 30 juga. Oke, kemudian jika sudah selesai, kita baru menggunakan arc dengan nilai arc-nya adalah 35 ini ya, nilainya 35 arc-nya. Oke, kita gunakan arc dari sini ke sini, dari poin ke poin tadi. Nah, habis itu kita gunakan dimension ya, nilainya adalah 35. Oke, selesai. Tapi ingat ini masih bagian atas. Untuk bagian bawah kita bisa menggunakan mirror ya. Tentunya kita gunakan garis dulu, kita buat garis bantu seperti ini di bagian paling tengah dengan mencari titik atau tanda hijau ya di sini ya. Kemudian kita mirror. Nah, ini garis lengkungnya tadi mirror dengan yang garis bantuan tadi, kita apply sehingga muncul di sini garis lengkungnya di bagian bawah.
Kemudian kita trim ya di bagian ini karena ini harus hilang. Oke, sudah selesai untuk bagian atasnya. Garis bantunya kita hilangkan juga. Kemudian jika sudah selesai, kita gunakan sketch gitu ya. Tapi kita gunakan offset from plane. Nah, dengan tempat yang sama namun agak di bawahnya ya, karena kan ini bagian bawahnya. Kita buat 10 aja. Oh, minus 10 maksudnya, karena harus di bawahnya posisinya. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita gunakan sketch 2 dimensi lagi pada plan yang baru ini. Nah, jika sudah selesai, yang sketch pertama ini bisa kita visibility-nya hilangkan dulu supaya tidak mengganggu ya, untuk membuat sketch yang kedua yang berwarna biru ini. Panjangnya 151,4 dan 101,4. Oke. 101,4 dan juga 151,4. Itu lihat 101,4 dan 151,4. Enter. Kemudian jaraknya 26,13. Gunakan poin lagi seperti tadi. Letakkan posisinya bebas dulu di garis di atas ya. Kemudian kita gunakan dimensi untuk mengatur jaraknya. Jaraknya adalah 26,13. Oke, enter. Begitu juga yang satunya, titik satunya 26,13, enter. Kemudian dengan menggunakan arc kita buat 34,04 untuk lengkungannya. 34,04. Oke, sudah selesai. Kita gunakan garis bantuan lagi untuk membuat pencerminannya ya. Gunakan mirror. Arc-nya ini kita pilih, lalu klik mirror line untuk garis bantuan yang tadi, kita apply. Kemudian kita trim. Oke, sudah jadi untuk sketch yang kedua. Nah, kemudian kalau sudah, kita kembalikan lagi visibility dari sketch pertama tadi. Lalu untuk work plane-nya kita hilangkan visibility-nya. Nah, dan untuk sketch dimension visibility, jadi untuk ukuran dimensinya juga kita hilangkan supaya tidak mengganggu juga. Nah, seperti ini ya. Jadi lebih pandangannya lebih jelas. Oh, sebelumnya di sini ada sketch yang garis bantu tadi untuk pencerminan masih ada, kita hilangkan dulu karena sudah tidak digunakan lagi. Oke. Nah, di sini baru kita akan menggunakan tool yang namanya surface. Jadi sebenarnya surface ini adalah salah satu tools yang digunakan untuk membuat sketch yang kita buat menjadi seperti lembaran gitu ya. Lembaran yang masih belum memiliki ketebalan, atau membuat menjadi permukaan. Nah, dijadikan suatu permukaan yang nantinya bisa kita bentuk juga ya, sesuai kebutuhan dan juga sesuai dengan desain yang kita buat. Nah, dimana untuk surface ini ada toolnya ya. Nah, yang pertama ada stitch. Jadi kalau stitch surface ini fungsinya dia seperti menjahit gitu ya. Jadi dari beberapa surface gitu ya yang terdapat dalam suatu sketch, yang sebelumnya itu belum tergabung atau terhubung, itu akhirnya terhubung antara permukaan satu dengan permukaan yang lainnya, karena mungkin saja di awal gitu ya proses pembuatannya berbeda. Misalkan seperti pada contoh ini ya, tampilan di depan layar kita ini, yaitu ada bentuk seperti segitiga yang memiliki bentuk lengkungan atau oval dengan lingkaran gitu ya, yang dimana mungkin lingkarannya sama seperti pipanya itu sudah terbentuk gitu ya. Kemudian baru membuat lagi surface untuk yang bentuk segitiga oval tadi. Nah, kan ini sebenarnya
belum terhubung. Akhirnya dengan menggunakan stiff surface ini, akhirnya seluruh permukaannya terhubung dan menjadi satu seperti dijahit gitu ya. Lalu baru bisa dibuat untuk dijadikan solid atau memiliki ketebalan dan memiliki volume seperti itu. Kalau patch, jadi ini pasti dari skate gitu ya. Dari skate menjadi surface gitu ya, atau menjadi lembaran atau menjadi permukaan yang memiliki luas gitu ya. Jadi kalau kita lihat di desain kita untuk penampang ini kan masih sebatas garis aja ya, belum memiliki luas gitu ya. Nah nanti dengan menggunakan boundary patch maka dia akan memiliki luas gitu ya, dimana akan seperti terasir gitu ya, terasir atau akan memiliki luas atau wilayah seperti itu boundary patch. Atau juga boundary patch ini akan membuat suatu wilayah yang tertutup sesuai dengan skate yang sudah kita buat. Nah, untuk sculpt ini adalah seperti kayak modelnya seperti trim. Namun kalau sculpt ini dia dari dua surface yang sudah terbentuk gitu ya. Jadi maksudnya kita membuat surface di surface permukaan yang lain, di mana permukaan sebelumnya itu sudah terbentuk solid gitu ya, sudah terbentuk solid, di memiliki ketebalan atau memiliki material yang sudah diimplementasikan ya, seperti kayak pada cangkir ini. Kemudian kita membuat desain lagi seperti skate kalau kita buat surface yang dimana nanti itu sebagai kayak pemotong sehingga terbentuklah kayak gagang cangkirnya gitu ya, dari bentuk yang awalnya mungkin hanya lurus akhirnya memiliki pola atau kontur yang miring dengan desain dari surface sebelumnya lalu digunakan tools sculpt ini. Hampir sama dengan trim, namun kalau trim ini sifatnya dia lebih ke arah memotong ya, tapi kalau sculpt ini kayak apa namanya ini menghilangkan bagian dari apa namanya itu dari benda yang sudah terbentuk. Nah, yang menghilangkan ini adalah surface atau lembaran yang sudah dibuat desainnya. Nah, kalau trim itu lembaran dengan lembaran gitu ya, seperti itu. Atau juga bisa sebenarnya trim dengan sculpt ini hampir sama sebenarnya ya. Hanya saja kalau trim ini dia dengan dua dimensi atau sketch itu bisa gitu ya, tapi kalau sculpt ini surface gitu ya, jadi sudah terbentuk gitu ya lembarannya. Kalau extend surface ini seperti yang diinformasikan seperti namanya juga, berarti dia bisa menambah gitu ya, atau memodifikasi apakah panjang atau lebarnya yang ditambahkan atau dikurangi seperti itu ya. Oke, jadi surface kurang lebih itu ya yang nanti kita akan gunakan beberapa ya, karena tidak semuanya. Yang pasti ada boundary patch nanti, lalu juga stiff dan juga trim, lalu oh ya ada rule surface. Jadi kalau rule surface ini dia seperti halnya memiliki fungsi untuk menjadikan ini ya, menjadikan bentuk seperti trim gitu ya, seperti trim atau seperti sculpt juga, tapi di sini dia bisa mengikuti kontur bentuknya yang telah dipotong gitu ya, seperti halnya kayak pada emboss ataupun ya pada emboss gitu ya. Kalau fungsi di emboss kan kita membuat seperti kayak tulisan di dalam suatu permukaan gelas gitu ya, yang melingkar gitu ya, sesuai konturnya, maka tulisan itu juga akan menempel atau terbentuk timbul pada permukaan yang melingkar itu gitu ya. Jadi hampir sama seperti itu untuk rule surface ini. Dan untuk posisi atau jaraknya juga arahnya bisa ini bisa posisikan, bisa disesuaikan dengan keinginan. Oke, kembali lagi ke desain kita untuk penampang atau loyang ini ya. Jadi kita langsung saja gunakan boundary patch dulu. Jadi boundary patch seperti tadi yang saya informasikan adalah untuk
Nah ini ya, membuat yang dari sketch itu memiliki permukaan, yang menjadikan sketch itu memiliki luas dan permukaan. Nah seperti ini kita apply. Kemudian satu lagi yang bagian bawah, nah kita apply. Oke, kita lihat ya, jadi sudah ada dua boundary patch. Yang pertama bagian ini, kenapa bagian ini yang kita jadikan boundary patch, bukan bagian tengahnya sini ya, karena untuk penampang ini kan sebagian ini tuh seperti hanya kayak yang bagian ininya, apa namanya, memegang gitu ya, atau menjadi bagian yang akan berada di luar dari ukurannya, sehingga bisa digunakan untuk sebagai pegangan gitu ya, sebagai pegangan yang nanti supaya penampang ini mudah dibawa kemanapun gitu ya. Nah yang bagian bawah ini adalah sebagai dasarnya, jadi nanti benda-benda yang berada di atasnya ini tidak akan jatuh, jadi sebagai penahan bagian bawahnya. Oke, kemudian jika sudah, kita harus menghubungkan gitu ya antara yang atas dengan yang bawah ini, dihubungkan dengan cara apa? Kita gunakan loft. Oke, nah di sini loft ini kita pilih ya bagian yang ini, jadi bagian yang dalam ya, yang nanti akan dihubungkan gitu ya dengan bagian ini. Nah seperti ini. Nah, terlihat ya bagaimana bentuk hasil dari loftnya ini atau penghubung. Jadi permukaan, terbentuk permukaan di mana referensinya adalah garis yang tadi kita pilih dan juga bagian paling bawah atau penampangnya tadi. Nah, sudah kita oke. Nah sehingga dia memiliki dinding baru, dinding permukaan baru yang membuat nampan ini tidak akan berlubang gitu ya, bagian sampingnya seperti itu. Oke, jika sudah selesai seperti ini, kita bisa gunakan yang namanya tin, dimana tin, thicken non offset ini ya. Nah ini fungsinya adalah, oke, sebelumnya kita harus membuat ini menjadi solid dulu ya, di stitch dulu semuanya gitu ya, supaya terhubung ya. Jadi supaya seluruhnya itu terjahit gitu ya, terhubung menjadi satu bagian semua utuh gitu ya. Habis itu kita apply, kita done. Nah baru kita thicken atau kita beri ketebalannya. Oke, kita pilih semuanya 1 mili gitu ya. Ini untuk posisinya dia bisa di luar atau di dalam gitu ya, tinggal kita memilihnya bagian yang mana gitu. Kalau saran saya gunakan yang keluar gitu ya, kita apply. Nah akhirnya dia seperti ini bentuknya. Nah terus Pak, ini masih terlihat orange-nya gitu ya, surface-nya kita bisa visibility-nya dihilangkan. Nah jadi kan bagus sekali hasilnya. Nah kemudian bedanya apa Pak dengan proses yang kita misalkan tidak harus menggunakan surface gitu ya, kita bisa menggunakan metode yang 3D model seperti biasa dengan menggunakan extrude, lalu juga beberapa proses yang nanti bisa seperti dikurangi atau dilubangi dan lain sebagainya. Sebenarnya sama saja juga bisa menggunakan metode seperti tersebut ya, hanya saja mungkin ada beberapa bagian yang akan memiliki proses lebih lama gitu ya, seperti halnya misalkan ini bagian ini ya, kayak tadi bagian atasnya gitu ya. Bagian atasnya kan dia kalau di extrude itu kan pasti dia langsung jadinya kan ini ya, bagian atasnya saja gitu ya, kemudian yang atasnya bagian sini saja, tapi di bagian dalamnya kan masih tidak ada atau memiliki kelas samanya kayak seperti ini. Kemudian kita harus membuat lagi sketchnya gitu ya, yang bagian bawah lagi sama, lalu kita loft juga sama gitu ya. Nah setelah di loft juga sama, jadi prosesnya bisa saja hampir sama gitu ya, atau juga lebih banyak gitu ya. Jadi memang agak
ini agak ribet kalau misalkan kita menggunakan cara yang seperti biasanya. Jadi ada beberapa yang bisa digunakan dengan menggunakan surface atau menggunakan cara yang lama atau menggunakan 3D model seperti biasanya. Pada intinya sama saja ya kedua cara ini, hanya saja surface mungkin lebih cepat atau lebih efisien ya. Jadi untuk proses menjadikannya dari 2D sketch menjadi 3D model itu lebih cepat dan lebih ringkas gitu ya. Walaupun mungkin kita harus melalui beberapa tahapan karena memang untuk surface ini kan sifatnya dia adalah permukaan-permukaan yang masih belum terhubung satu sama lain. Jadi harus di surface state tadi ya, dijahit dulu. Kemudian baru dijadikan dijadikan solid dengan menggunakan chicken atau offset tadi. Oke, ini untuk gambar yang pertama, yaitu kita membuat penampang atau loyang. Oke, kemudian kita juga bisa memberikan ini ya, keterangan ataupun informasi terkait material yang digunakan, misalkan dari aluminium gitu ya. Nah, warnanya juga bisa diatur, kita mau warna apa gitu ya. Di sini juga sudah tersedia kalau mau warna atau juga mau warna yang ini ya, mau warna biru gitu ya, jadi diwarnai sesuai dengan keinginan gitu ya, bisa juga. Oke, sampai di sini dulu untuk materi terkait tentang surface bagian pertama ya. Silahkan nanti jika masih ada pertanyaan ataupun yang masih dirasa sulit bisa ditanyakan gitu ya. Oke, terima kasih.